Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudara Yoga. Terima kasih sudah datang pada wawancara hari ini. Perkenalkan, nama saya Elvin Eka Putra beserta tim saya. Jadi wawancara ini akan direkam sebagai bahan dokumentasi dan evaluasi. Kami sangat tertarik untuk mengenal Anda lebih jauh dalam dunia developer. Pertanyaan saya itu, fitur utama apa saja yang harus ada dalam aplikasi agar dapat berfungsi optimal bagi pengguna? Kalau bertanya soal fitur apa saja yang harus dalam ada aplikasi agar bisa berjalan lebih optimal, mungkin saya hanya akan menjawab ada dua, yaitu yang pertama login pengguna. Karena tidak lain dan tidak bukan, login pengguna itu sangat penting untuk pengguna. Apalagi jika kita ingin mengatur data dan keamanan pengguna, kita sangat perlu login pengguna. Selanjutnya adalah manajemen pesanan. Nah, karena ini adalah aplikasi untuk belanja atau membeli suatu makanan, maka manajemen pesanan itu sangat penting. Nah, mungkin itu saja. Baik, kemudian di bidang atau pada kondisi pembayaran atau transaksi, di saat transaksinya itu atau pembayarannya dalam jumlah yang besar, apakah aplikasinya tetap bisa berjalan dengan optimal atau tidak? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, kami juga masih mengembangkan aplikasi kami agar lebih optimal dalam melakukan pembayaran atau pembelian yang besar dengan cara menggunakan database yang lebih stabil. Kami akan melakukan update terus-menerus untuk databasenya dan juga melakukan enkripsi data. Selain itu juga melakukan sistem backup data agar data yang tidak menumpuk dan jauh lebih stabil. Ya, itu saja. Baik, kemudian apakah aplikasi ini mendukung pelayanan pihak ketiga seperti e-wallet atau yang lainnya? Untuk saat ini kami hanya bekerja sama dengan Gojek untuk pengantaran makanan. Selain itu tidak ada lagi karena kami juga masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi untuk metode pembayaran mungkin dengan e-wallet, mungkin e-wallet atau yang lain itu masih belum ada. Kami masih berencana mengembangkannya dan sekarang masih dalam menggunakan metode pembayaran cash on delivery atau COD. Apakah ada standar keamanan yang diterapkan untuk melindungi data pengguna dalam transaksi? Untuk itu di aplikasi kami tentu saja ada. Kami melakukan proteksi terhadap cyber dengan cara melakukan enkripsi data. Nah, selain enkripsi data, kami juga melakukan OTP pengguna yang dilakukan oleh tim sistem kami. Seberapa cepat aplikasi harus merespon permintaan pengguna agar tetap nyaman digunakan? Oke, bertanya seberapa cepat itu tergantung frekuensi masing-masing dan juga tergantung device masing-masing ya. Tapi kami akan mencoba secepat mungkin. Mungkin saja 1-2 detik untuk kecepatan membuka aplikasinya ya. Ya. Jadi secepat 1-2 detik gitu. Baik, apakah ada punya strategi dalam memastikan aplikasi tetap stabil meskipun jumlah pengguna terus meningkat? Untuk menjawab itu tentu saja ada. Kami akan menggunakan server yang scalable sesuai dengan perkembangan. Selanjutnya kami juga akan terus update teknologi dalam website kita agar terus bisa diakses dengan lebih baik oleh pengguna walaupun penggunanya semakin bertambah gitu. Jadi server kita akan terus kami kembangkan karena bersifat scalable dan juga kode-kode kami akan terus kami update setiap beberapa saat, itu yang disebut maintenance begitu. Apa tantangan yang Anda hadapi selama mengembangkan aplikasi ini? Oke, jadi tantangan yang kami hadapi selama mengembangkan aplikasi ini tuh ada yang pertama, itu saja dari serangan cyber ya. Serangan cyber itu pasti ada saja yang bisa tembus. Jadi kami tetap melakukan maintenance dengan secara berkala dan juga tetap memperkuat pertahanan dari website kami agar tidak mudah ditembus oleh cyber. Selanjutnya selain itu juga tantangan saat pengguna menjadi lebih banyak. Nah, jika pengguna menjadi lebih banyak tentu saja biasanya server akan down. Tapi tentu tenang saja, kita juga melakukan pembesaran atau pengembangan dengan server kita. Jadi
kami harap kedua masalah tadi tidak akan berdampak besar bagi user-user dari website kita. Baik, apakah Anda punya gambaran mengenai tampilan atau antarmuka aplikasi agar nyaman digunakan oleh pengguna? Untuk tampilan ya, bagi saya cukup tampilannya dibuat dengan sesimpel mungkin dan tidak terlalu menumpuk. Karena menurut saya tampilan yang menumpuk itu sangat-sangat mengganggu ya. Dan lebih baik tampilan itu dibuat lebih minimalis tapi informatif dan tidak banyak hal-hal yang mengganggu. Karena saya lihat sekarang rata-rata web atau aplikasi itu memiliki layout yang menumpuk dan tidak jelas apa saja yang ditampilkan. Nah, kalau preferensi saya itu lebih baik cukup fitur-fitur utama saja yang ditampilkan di halaman utama. Apa harapan tim Anda terhadap keberlanjutan dan perkembangan aplikasi dalam jangka panjang? Harapan tim kami semoga aplikasi ini terus berlanjut ya, dan tidak berhenti di develop lagi. Semoga tetap berjalan dan bermanfaat bagi user-usernya. Dan saya harap aplikasi ini menjadi inovasi baru di dunia e-commerce ya, terkhusus dalam pembelian makanan. Ya, itu saja. Baik, pertanyaan terakhir. Menurut tim Anda, bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa aplikasi ini bisa bersaing dengan marketplace lain seperti GoFood atau Shopee Food? Untuk itu cukup sulit ya, tapi kami akan melakukan riset. Jadi tim kami juga terus melakukan riset untuk mencari apa saja sebetulnya fitur yang penting dan sangat dibutuhkan oleh pengguna. Kedua aplikasi besar itu memiliki fitur yang bisa dibilang masing-masing punya keunggulannya ya. Jadi kami akan mencari fitur yang bisa menonjolkan keunggulan kami sendiri. Ya betul. Baik, sekian dari wawancara saya. Terima kasih Saudara Yoga sudah meluangkan waktu untuk hadir di wawancara kami hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Divananta. Halo semuanya. Selamat datang di wawancara user atau pengguna di proyek akhir kami, Pomodoro. Jadi Pomodoro ini aplikasi yang dirancang untuk pemesanan online yang lebih mudah dan efisien. Di sini saya bersama salah satu calon pengguna aplikasi kami. Boleh perkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Halo, nama saya Syawal Saputra, biasa dipanggil Syawal. Oke, jadi saya langsung ke pertanyaan pertama. Jadi seberapa sering sih Anda menggunakan aplikasi pemesanan online digital? 4-6 kali dalam seminggu gitu. Cukup sering ya. Terus, menurut Anda, apa yang biasanya membuat proses pemesanan makanan itu menjadi lebih mudah atau lebih sulit? Kalau lebih mudahnya itu mungkin lebih ke ini ya, bagaimana kecepatan dari aplikasinya. Terus kalau untuk kekurangannya atau kelemahannya itu bisa dari kadang itu harganya kurang transparan, terus ongkirnya mahal. Ya itu aja. Oh gitu ya. Anyway, apakah Anda pernah berhenti menggunakan aplikasi pemesanan makanan tertentu? Kenapa? Oh iya, kebetulan saya punya pengalaman. Jadi waktu itu saya pernah uninstall satu aplikasi itu karena ada pesanan saya yang tiba-tiba di cancel tanpa alasan. Itu aja Kak? Ya itu aja. Oke, selanjutnya, kalau berbicara soal fitur yang membantu user, menurut Anda sendiri nih, fitur apa yang bisa membuat pengalaman memesan makanan itu lebih nyaman? Kalau untuk hal itu menurut saya lebih ke ini ya. Kalau dari saya pribadi sendiri itu bisa dimulai dengan UI-nya harus bagus, terus fitur-fiturnya lengkap. Walaupun dengan fitur lengkap ini juga harus dibarengi dengan keminimalisan. Jadi fitur-fiturnya itu lengkap tapi dibuat sesederhana mungkin. Jadi kita itu sebagai user tidak terlalu pusing dengan banyaknya fitur-fitur yang disediakan seperti itu.
Berbicara soal fitur nih, kalau Anda diberi kesempatan untuk menambahkan fitur yang belum ada di aplikasi lain. Fitur apa yang sekiranya paling dibutuhkan? Kalau dari saya pribadi sendiri sih mungkin lebih ke ini ya, fitur bagi kita sebagai pelanggan. Jadi kita itu misalnya sering memesan di satu tempat seperti itu. Jadi tempat ini akan memberikan kita diskon. Jadi kita itu sebagai pelanggan akan diberikan diskon karena seringnya kita memesan kepada tempat itu, ya seperti itu. Iya. Terus selanjutnya, biasanya Anda menemukan penjual makanan yang sesuai dengan selera Anda itu gimana sih? Seringnya pakai filter ya. Jadi misalnya mau cari makanan berat seperti itu, saya filter ke makanan berat. Mau cari makanan ringan, saya filter ke makanan ringan seperti itu. Dan juga seringnya saya lihat ratingnya seperti itu. Kalau ratingnya bagus ya lebih mudah bagi saya agar memesan itu. Terus juga membaca review dari pengguna lain, apakah makanannya itu seperti apa begitu. Review emang jadi salah satu faktor besar ya. Baik, selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami masalah dalam pembayaran saat menggunakan aplikasi tersebut? Iya pernah. Jadi waktu itu saya kan mau pesan pakai e-wallet ya pembayarannya. Terus ternyata setelah saya menunggu lama, ternyata sistemnya tuh nggak update. Jadi pesanannya itu di cancel. Jadi terus juga refundnya itu prosesnya lama sekali. Jadi saya harus menunggu lama sekali dan juga pesanannya itu di cancel oleh pihak aplikasi seperti itu. Iya. Terus soal informasi harga dan promo nih, apakah menurut kakak sendiri informasi tersebut sudah cukup jelas di aplikasi yang biasa kakak pakai? Iya, menurut saya cukup jelas kalau soal informasi promo ya. Ya. Cuma itu yang saya bisa komentari kalau soal promo ini, penggunaan promonya yang kadang itu harus dipilih secara manual, jadi tidak otomatis. Jadi saya harap bisa otomatis. Misalnya saya mau pesan ini kan, terus pas mau pembayaran nanti akan diberikan langsung promo otomatis yang sekiranya sangat bagus lah, jadi bisa mendapat potongan harga yang lebih baik. Iya seperti itu. Betul, promo ini ternyata punya syarat tersembunyi ya. Lalu bagaimana sih pengalaman kakak saat harus membatalkan atau mengubah pesanan di aplikasi pemesanan makanan? Oh ya, kebetulan saya pernah waktu itu mau cancel makanan. Jadi kan saya pesan kan, terus ternyata kalau mau cancel itu nggak boleh lebih dari 5 detik. Jadi kalau sudah dari 5 detik semenjak pemesanan, itu tidak bisa di cancel. Jadi ya terpaksa saya bayar makanannya gitu, nggak jadi di cancel. Oke. Nah, kalau bicara soal memilih aplikasi, aspek apa yang paling penting bagi Anda? Paling ke UI ya. Saya itu suka yang UI-nya user friendly dan mudah digunakan seperti itu. Terus juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kayak fiturnya itu banyak tapi tidak menyusahkan kita sebagai user seperti itu. Masuk akal. Ngomong-ngomong soal UI tadi, apakah UI atau desain aplikasi ini memengaruhi pengalaman kakak dalam menggunakan aplikasi tersebut? Iya sangat. Jadi saya itu kan sudah mencoba beberapa aplikasi pemesanan online ya, dan akhirnya saya mantap untuk menggunakan satu saja aplikasi karena menurut saya aplikasi ini adalah aplikasi dengan UI terbaik, terus juga mudah digunakan dan fiturnya banyak, serta fitur-fitur banyaknya ini mudah digunakan seperti itu. Iya. Oke, berbicara soal desain UI,
aplikasi tampilan aplikasi atau desain aplikasi yang memengaruhi pengalaman Anda dalam menggunakan aplikasi pemesanan makanan itu seperti apa, Kak? Saya suka aplikasi yang UI-nya nggak neko-neko ya. Jadi misalnya warnanya nggak merah kuning hijau seperti itu. Saya sukanya yang lebih ke minimalis seperti itu. Baik. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Kalau ada satu hal yang bisa ditingkatkan dari aplikasi pemesanan makanan yang ada sekarang, menurut kakak sendiri apa? Oke, kalau menurut saya sih itu ada dua ya. Yang pertama itu saya sudah jelaskan tadi, adanya fitur promo bagi pelanggan setia resto begitu. Terus bisa juga ada peningkatan dalam mencari driver seperti itu. Jadi misalnya kita itu lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan driver. Jadi karena kan kadang itu susah ya cari untuk mendapatkan driver. Jadi ya menurut saya itu bisa ditingkatkan sih. Baik, itu saja. Terima kasih dari Kakak Sewol. Semoga informasinya sangat berguna dan semoga aplikasi Pomodoro ini bisa menjadi lebih efektif dan ya lebih mudah digunakan bagi calon-calon user nanti. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muammar. Hari ini saya akan mewawancarai seorang pemilik rumah makan atau restoran. Silakan dan Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Syarik. Di sini saya pemilik rumah makan yang bernama Rumah Makan Ayam Bakar Perintis. baik, pertanyaan saya yang pertama, pernahkah Anda menggunakan platform digital untuk jualan? Dan jika iya, apa saja masalah yang pernah Anda temui? Saya sering memakai platform untuk berjualan di rumah makan saya. Saya pakai itu ada Gojek, saya juga pakai GrabFood. Nah, kendala yang saya hadapi itu terkadang karena terkadang di soal bagaimana kita melakukan strategi dalam melakukan beriklan gitu. Baik, lalu bagaimana pengaruh kendala tersebut terhadap operasional dan pendapatan Anda? Karena saya tahu kalau kita memakai iklan atau mempromosikan makanan saya di platform makanan ini, itu saya rasa akan membuat banyak peminat, membuat orang-orang itu lebih tertarik dalam melakukan pembelian di rumah makan saya. Jadi saya rasa itu suatu hal yang penting untuk kita terapkan. Jadi lalu selanjutnya, apakah Anda lebih suka menerima pembayaran tunai, transfer bank atau e-wallet atau yang lainnya? Mengapa? Kalau dari saya sendiri itu bebas, bisa pakai keduanya, tapi memang lebih suka kalau memang ada yang mau bayar online, karena terkadang kalau orang-orang pakai bayar secara cash itu kita kesulitan untuk kita terkadang tidak punya uang kembalian untuk kita belikan. Jadi kalau pakai bayar online itu bisa langsung gitu. Tuh. Selanjutnya, seberapa sering Anda mengupdate menu atau stok barang Anda? Apakah butuh fitur khusus untuk melakukan ini? Untuk mengupdate ini maksudnya kayak makanan baru atau mungkin seperti menambahkan makanan menu baru ataupun memperbaiki atau mengubah deskripsi atau harganya mungkin. Cukup kalau restoran saya ini cukup jarang untuk melakukan update makanan terbaru ya. Jadi makanannya itu sudah ada. Kalau masalah update itu paling kalau soal makanan habis itu diberitahukan bahwa makanan ini lagi stoknya telah habis gitu.
Oke. Lalu fitur apa saja yang menurut Anda wajib ada di sebuah platform pemesanan makanan untuk menunjang bisnis Anda? Fitur yang saya rasa yang paling harus yang betul-betul digunakan itu kayaknya fitur ini untuk manajemen makanan gitu. Manajemen makanan soal makanan ini tersedia ada berapa, terus untuk kondimennya itu apa saja. Oke. Nah, selanjutnya mengenai tampilan antarmuka yang mudah digunakan bagi Anda. Apakah itu seberapa penting itu untuk Anda sebagai penjual? Menurut saya tampilan untuk pemesanan makanan itu sangat penting dan sangat berpengaruh bagi pengguna. Karena itu akan mempengaruhi mood para pembelinya. Misalkan kalau kita pakai warna yang lebih ke hijau seperti lebih ke makanan gitu, itu akan membuat usernya itu lebih senang gitu untuk membelinya. Jadi saya rasa sangat berpengaruh. Tuh. Nah, selanjutnya mengenai seberapa penting bagi Anda agar aplikasi berjalan cepat dan responsif, bahkan saat traffic tinggi? Menurut saya sangat penting ya, apalagi kalau kita pesan makanan ini pasti kalau menurut saya harus lebih lebih simple, nggak perlu banyak yang namanya alur-alur yang kalau bisa diringkas lagi kalau alur ingin membeli makanan gitu. Jadi saya rasa butuh yang namanya alur yang lebih efisien dan lebih cepat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda mengenai struktur biaya? Misalnya, komisi transaksi 5%, apakah menurut Anda wajar atau perlu penyesuaian? Oke, kalau komisi 5% menurut saya itu wajar karena kalau di platform sebelumnya itu kan saya pakai untuk pajaknya itu ada di kisaran 18% ya. Jadi kalau ada platform yang memang pajaknya itu berada di 5%, menurut saya itu itu bagus karena lebih rendah dari yang saya pakai sebelumnya. Jadi cukup meringankan beban bagi kita para pemilik usaha restoran. Lalu menurut Anda apa yang bisa kami lakukan untuk membuat platform ini lebih user friendly dan menarik bagi UMKM seperti Anda? Menurut saya yang membuat lebih menarik ini mungkin dengan mengadakan yang namanya pelatihan untuk para UMKM tentang bagaimana caranya kita ini bisa belajar untuk menggunakan strategi marketing untuk resto kami gitu. Terus juga kalau bisa sering-sering mengadakan subsidi untuk para UMKM untuk beriklan gitu. Mungkin itu. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau tes situ? Diamin aja. Cara pos atau ya sama aja berhenti kan itu.